Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Perkenalkan, nama saya Susaifullah dari jurusan Psikologi 4C. Ingin membuat video dengan bahasan yang pertama, apa itu konselor? Yang kedua, sifat apa saja yang harus dimiliki seorang konselor? Yang ketiga, membahas lebih luas tentang sikap dasar konselor kesejatian. Dan yang terakhir, keterampilan dasar apa saja sih yang harus dimiliki seorang konselor? Simak dan tonton videonya sampai habis ya. Apa itu konselor? Konselor adalah orang yang ahli dalam bidang konseling, membantu individu atau kelompok untuk mencapai tujuan-tujuan interpersonal, serta mengatasi kekurangan-kekurangan pribadi dan kesulitan-kesulitan perkembangan, membuat keputusan dan membuat rencana untuk perubahan dan perkembangan, meningkatkan kesehatan fisik maupun mental, dan kebahagiaan secara kolektif. Konselor adalah seorang ahli dalam bidang konseling yang memiliki kewenangan dan mendata secara profesional untuk melaksanakan kegiatan pelayanan konseling. Dijelaskan juga bahwa konselor adalah seorang tenaga profesional yang memperoleh pendidikan khusus di perguruan tinggi dan mencurahkan seluruh waktunya pada pelayanan bimbingan dan konseling. Dapat disimpulkan bahwa konselor adalah seorang yang mempelajari konseling dan secara profesional dapat melaksanakan pelayanan konseling. Adapun beberapa tugas dari seorang konselor adalah: yang pertama, konselor melakukan wawancara; yang kedua, konselor sebagai pendengar klien; yang ketiga, konselor memahami klien seperti kepribadian klien, harapan klien, pengalaman, dan pendidikan klien. Dari kesemua tugas-tugas konselor tersebut harus dipenuhi dan dilakukan dengan penuh tanggung jawab agar terciptanya hubungan antara konselor dengan klien yang melakukan konseling bisa terbentuk dengan baik, dan hubungan dua arah yang diciptakan juga menjadi mudah dan menguntungkan karena dapat memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi klien dan menyelesaikannya dengan baik. Sikap yang harus dimiliki konselor. Yang pertama ada penerima. Penerima di sini ialah seorang konselor menerima setiap individu klien yang datang padanya dalam konseling tanpa menilai aspek-aspek pribadinya yang lemah ataupun yang kuat. Dengan kata lain, konselor mempunyai penerimaan apa adanya, tidak mengandung kesetujuan terhadap aspek-aspek pribadi individu. Yang kedua ada pemahaman. Pemahaman understanding berhubungan erat dengan empati. Berat Leonard dan Delaney dan Eisenberg menghubungkan pernyataan itu menjadi satu, yaitu empathic understanding. Keduanya merupakan sikap dasar konselor menyelami tingkah laku, pikiran, dan perasaan klien dalam sedalam mungkin yang dapat dicapai oleh konselor.
Yang ketiga, kesejatian dan keterbukaan. Kesejatian atau ketulusan konselor itu penting sebab klien sudah terbiasa bosan dengan kebohongan, ketidakjujuran yang sandiwara dalam kehidupan sehari. Ketika klien sedang berhadapan dengan konselor dan menemukan kesejatian, maka seorang klien dengan sendirinya menemukan suasana meyakinkan. Sikap dasar konselor kesejatian dan keterbukaan. Kesejatian dan keterbukaan yaitu keselarasan antara pikiran dengan apa yang diucapkan. Konselor juga harus jujur dengan semua hal yang menyangkut hubungan konselor dengan kliennya. Adapun kriteria seorang konselor dapat dikatakan memiliki sikap dasar kesejatian ialah jika ia menerapkan prinsip. Yang pertama, transparan, keterbukaan dan kejujuran dalam segala hal yang ditanggapi. Yang kedua, fleksibel, tidak memihak. Seorang konselor harus bersikap netral, memandang masalah dari berbagai sisi agar dapat menemukan solusi yang rasional. Yang ketiga, ada faktual, bersifat fakta dan memberikan statement berdasarkan benar-benar penilaian dari kejadian yang terjadi. Yang keempat, ada kredibel, menjunjung tinggi kepercayaan. Keterampilan apa yang harus dimiliki seorang konselor agar menjadi seorang konselor yang baik dan bertanggung jawab terhadap klien, yaitu yang pertama, kompetensi intelektual. Keterampilan komunikasi yang baik oleh konselor dapat membantu proses wawancara atau interview. Yang kedua, pemahaman, yaitu kesadaran konselor untuk memahami tingkah laku, pikiran, dan perasaan orang lain. Yang ketiga, pengembangan keakraban, yaitu konselor bertanggung jawab menciptakan, memantapkan, dan melenggangkan suasana akrab agar tercipta adanya hubungan keterbukaan. Baiklah teman-teman, sekian video mengenai sikap dasar konselor kesejatian dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian yang menonton. Untuk kekurangan dan ketidaksempurnaan video ini, saya mohon maaf. Saya Yusuf Saifullah mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.